Pagi itu, Morgan tampak sedang berusaha keras meyakinkan calon pelanggannya untuk membeli mobil yang sedang dia tawarkan. Dengan berbagai cara, rayuan, dan pengalamannya, orang itu membeli mobil yang ditawarkan. Ini adalah kehidupan yang normal untuk Morgan, yaitu bangun pagi, kerja, selesai, dan kembali ke rumah dengan perasaan yang senang. Morgan memiliki keluarga yang harmonis, seorang istri yang cantik, dan 3 orang anak. Namun sayang, karena kesibukannya masing-masing ditambah kemajuan teknologi, kedekatan di antara mereka sempat renggang. Malam itu adalah malam ulang tahun pernikahan mereka dan mereka berencana mengajak Jessica, yaitu istrinya, ke taman bermain sambil bernostalgia. Morgan dan Jessica naik ke salah satu area permainan dan disinilah awal mula mereka kencan untuk kali pertama. Mereka tampak bahagia dan heboh manakala melaju dengan sangat cepat. Saat Morgan sedang bercumbu dengan Jessica, ada sekelompok anak muda yang mengambil foto mereka. Morgan tidak terima dan memintanya untuk menghapusnya. Tapi justru dia dilecehkan dengan air yang ditumpahkan ke kepalanya. Tanpa perlawanan, karena Morgan menahan amarahnya. Mereka kemudian pulang setelah membersihkan badan dan mengganti popok anaknya. Morgan ke kamar ingin rasanya berjumpa dengan istrinya itu. Tapi sayang, Jessica sudah terlalu capek dengan pekerjaannya. Pagi ini Jessica sedang berlatih gym. Dia kemudian berkenalan dengan sparring partnernya yang baru yang bernama Gwen. Tanpa sengaja, pukulan Jessica mengenai wajah Gwen. Akibat kejadian itu, hubungan mereka justru semakin erat. Dari obrolan kecil itu, dia tahu bahwa Gwen bekerja sebagai biro perjalanan wisata yang baru saja pindah ke kota tersebut. Gwen kemudian menyerahkan kartu namanya dan meminta Jessica agar tidak segan-segan menghubunginya. Morgan mengajak anaknya berbelanja di supermarket terdekat. Di tengah asiknya memilih barang-barang kebutuhan, dia kemudian dikejutkan dengan kehadiran sosok yang menyerangnya tanpa ampun. Karena terancam, Morgan akhirnya melawan. Keahliannya dalam hal bela diri membuat tetangga dan orang sekitar takjub, karena selama ini Morgan begitu kalem. Morgan melaju kendaraannya pulang ke rumah, mengambil tabungan, menghubungi teman, dan membawa perlengkapan seadanya. Ia sadar penyamarannya selama 18 tahun telah terbongkar dan kini saatnya menyelamatkan keluarganya. Dia mulai menjemput anggota keluarganya satu persatu. Sampailah dia di kampus, menjemput Nina di kelas reportase. Tapi dia sudah lama tidak ikut kelas tersebut. Di kolong stadion, akhirnya dia menemukan Nina sedang duduk berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Dari Nina, dia juga tahu bahwa keberadaan adiknya yang bernama Kyle. Mereka berdua menuju markas Kyle, yaitu di garasi dengan piranti game online yang lengkap. Fakta ini sebenarnya mengejutkan Morgan, tapi ya dia tetap sadar dan sabar, serta fokus untuk melarikan diri terlebih dahulu. Yang terakhir dijemput ya tentu saja istrinya, Jessica. Saat itu ia sedang sibuk bekerja sebagai terapis kesehatan. Alangkah terkejutnya dia ketika Morgan tiba-tiba mengajak keluarganya berlibur ke Las Vegas. Ini menjadi sebuah kejutan yang luar biasa karena suaminya itu terlihat sebagai sosok yang rumahan dan kalem. Keluar dari parkiran tempat istrinya bekerja, Morgan tahu akan keberadaan orang-orang yang mencoba berusaha menangkapnya. Seketika dia mengeluarkan keahlian menyetirnya untuk menghindar. Anggota keluarga lainnya di detik ini belum mengetahui rahasia yang disembunyikannya itu. Selincah apapun Morgan menghindar, musuh selalu mengetahui keberadaannya. Dia kemudian masuk ke garasi tempatnya bekerja. Dengan dalih untuk persiapan teknis, Morgan memasukkan mobil ke bengkel dan di situ dia tahu bahwa mobilnya sudah dipasang alat pelacak. Tak habis akal, dia kemudian memindahkan alat pelacak itu ke mobil salah satu pelanggan agar dapat kabur. Akhirnya mereka dapat kabur dan menuju Las Vegas. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Morgan kemudian merasa kesal karena tidak ada nuansa kekeluargaan di situ. Emosinya kemudian memuncak. Dia mengumpulkan semua HP dan langsung membuangnya ke laut. Akibat ulahnya itu, mereka kehilangan arah menuju Las Vegas. Morgan tidak kehabisan akal. Dia mencari arah ke Vegas dengan cara lama, yaitu dengan peta. Ya, dengan peta. Awalnya dia ditolak oleh asosiasi.
Tapi akhirnya dia berhasil membujuk dengan segepok uang. Setelah mendapatkan peta, mereka kembali melaju menuju Las Vegas. Berbeda dengan sebelumnya, suasana di antara mereka jauh lebih akrab. Ya, karena tidak diganggu dengan gadget dan kayaknya ini patut ditiru nih. Sementara mereka menuju Las Vegas, kawanan penjahat sudah sampai di rumah yang mereka tinggalkan. Sang bos besar memerintahkan anak buahnya untuk melacak keberadaan mereka dengan segala cara. Untuk pertama kalinya, Nina dan Kyle terlihat begitu akrab. Mereka berbincang santai di parkiran depan motel dan tak lama kemudian muncullah salah satu fans Kyle meminta foto bareng. Morgan berencana memberitahu rahasia yang sebenarnya di motel itu. Setelah membeli beberapa perlengkapan, dia beranjak menemui Nina dan Kyle. Dia kaget ternyata Kyle punya teman. Setelah mengetahui foto mereka akan diupload di sosmed, seketika Morgan berubah pikiran dan tidak jadi menginap karena takut keberadaannya diketahui. Saat kendaraan mereka melaju di jalan tol, pengintai mengetahui keberadaan mereka. Terjadilah baku hantam jalanan yang seru tapi juga konyol ya. Karena kondisinya tuh gimana gitu ya. Tapi seru sih, gak ada yang tahu kecuali si bocil yang berada di belakang. Dan di sini skill Morgan benar-benar dikeluarkan. Mungkin dia pikir mumpung keluarganya gak ada yang tahu ya. Pagi harinya mereka sampai di pelataran dekat kampus yang diincar Nina. Jessica merasa kasihan karena Morgan terjaga nyetir mobil semalaman. Mereka memutuskan untuk jalan-jalan ke kampus, melihat-lihat kehidupan kampus sekaligus untuk mengedukasi kepada Nina dan Kyle. Sementara itu, Jessica tiba-tiba dipanggil untuk ikut dalam salah satu kompetisi khas kampus. Di luar dugaan, Jessica mampu menjawab tantangan tersebut. Melihat itu, Morgan ini ternyata semakin kelepek-kelepek. Mereka ikut touring yang diadakan oleh pihak kampus. Touring ini sebenarnya bertujuan untuk memperkenalkan seluk-beluk kampus, fasilitas, serta kegiatan-kegiatannya. Di tengah-tengah kegiatan, Morgan dan Jessica menyadari kehidupan mereka setelah berkeluarga sangat jauh berbeda dengan kehidupan kampus dulu. Ingin rasanya mengulangi perasaan semangat yang ada di kampus itu. Morgan mencurigai salah satu orang tua calon mahasiswa yang menurutnya janggal. Morgan pikir dia salah satu penjahat yang mengincarnya. Prediksi Morgan ternyata salah. Di tengah-tengah keadaan itu, Morgan kemudian diserang oleh salah satu anak buah bosnya yang dahulu. Perkelahian di antara keduanya tidak ada yang tahu karena di luar sedang ada touring. Hampir saja Morgan kalah karena memang orang itu profesional. Dengan sisa-sisa kekuatan dan peralatan laborat yang ada, akhirnya orang itu bisa ditaklukkan. Nina sebenarnya bukan tanpa alasan kenapa sangat ingin sekolah di kampus itu. Penyebabnya karena kekasihnya sudah duluan di situ. Dengan polosnya dia menghampiri kamarnya. Cuman kasihan ini, ternyata pacarnya selingkuh. Hal itu membuat Nina sedih. Atas saran dan nasihat dari Morgan, Nina kembali menghampiri kekasihnya dan menghajarnya dengan telak. Lega banget kayaknya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan penuh suasana kekeluargaan. Ini mungkin karena sudah terbebas dari gadget kali ya. Nina menggantikan Morgan pegang kendali. Dan untuk kali pertama dia curhat kepada Morgan tentang keadaan di kelas jurnalis yang dia ikuti. Morgan dan Jessica akhirnya bisa melepas rindu dengan tenang nih. Nah, setelah di hari jadi mereka gagal, di sini tuh mereka merasakan energi yang luar biasa. Jessica sangat bangga dengan Morgan yang penuh dengan kejutan dan tidak seperti biasanya. Morgan tampak berkomunikasi dengan temannya tentang paspor baru yang dia pesan. Sementara itu, Kyle menjelaskan kepada Morgan tentang keahliannya dalam game. Dengan entengnya, Kyle menantang Morgan untuk bermain tembak-tembakan laser di seberang jalan. Pertandingan pun dimulai. Awalnya Kyle meremehkan Morgan karena menurutnya ayah itu produk jadul. Gak ada permainan seperti itu pada zamannya. Tapi anggapan itu salah, karena ya jelas Morgan menguasai taktik berperang sesungguhnya. Dan akhirnya Kyle pun kalah. Merasa dicurangi Morgan, Kyle ngambek.
Morgan sebagai seorang ayah berusaha memberikan pengertian bahwa kemenangannya itu ya cuma kebetulan saja, Kyle yang terhebat. Kendaraan mereka melesat menuju Las Vegas. Sangat berbeda dengan keadaan awal. Mereka terlihat lebih excited dan bebas berekspresi dibalut dengan kekeluargaan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di Las Vegas. Untuk pertama kalinya, mereka itu menginap di hotel super mewah yang sudah dipesan Morgan. Di tengah malam, Morgan kemudian bertemu dengan kliennya. Jessica malam ini tampil cantik dan menggairahkan. Mereka berdua kencan di luar menikmati indahnya Las Vegas. Sementara ketiga anaknya, ya seperti biasa, diminta menunggu di ruangan hotel. Seperti tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini, ketiga anaknya keluar dari kamar hotel secara diam-diam. Berjalan menyusuri gemerlapnya Las Vegas dan sampailah mereka di pangkalan anak nongkrong untuk game online. Di sini ternyata Kyle sangat terkenal. Morgan dan Jessica menikmati makan malam romantis mereka seperti ingin bernostalgia. Jessica sering merengek manja. Dia tidak tahu bahwa Morgan akan bercerita tentang rahasianya selama ini. Kyle mendapat kesempatan untuk menjadi joki atas permainan online karena salah satu pro playernya sedang bermasalah. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, dia langsung tancap gas. Waktunya unjuk kebolehan. Morgan dan Jessica merasa tak enak nih. Mereka kemudian berkali-kali menelpon, tapi tidak ada jawaban dari kamar hotel. Mereka mengira anak-anak sudah tidur. Jessica sedari tadi sudah bersemangat ingin melanjutkan hubungannya dengan Morgan, memilih beberapa nuansa romantis di kamar. Saat baru saja mereka mulai romantisnya, tiba-tiba ada sosok lain yang menerobos masuk kamar mereka. Dan tanpa basa-basi, mereka berusaha menghabisi Morgan dan Jessica. Morgan yang memiliki skill pro dengan mudah mengalahkan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kejar-kejaran terjadi antara mereka. Setelah kekacauan reda, Morgan disidang oleh keluarganya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Morgan dengan berat hati menceritakan semua tentang dirinya yang seorang pembunuh bayaran tapi sudah bertobat. Namun kelompoknya tidak terima dan terus mengejar dirinya untuk kembali. Mendengar penjelasan itu, Jessica memutuskan untuk meninggalkan Morgan. Jessica menghubungi teman gymnya yang bekerja di biro perjalanan wisata untuk minta bantuan. Dia merasa untuk sesaat mereka terselamatkan dengan menggunakan jet pribadi. Sementara itu, Morgan ditangkap dan dibawa ke bos besar untuk diinterogasi. Jessica baru sadar kalau temannya itu ternyata mata-mata suaminya. Mereka dipertemukan kembali di sebuah ruangan bersama dengan bos besar. Di sini ketika anak Morgan diperkenalkan dengan bos besar yang mengaku sebagai kakeknya. Morgan diancam dengan keluarga untuk kembali ke dalam grupnya. Teman wanita Jessica ternyata mantan istri Morgan. Dengan tipu muslihatnya ingin membujuk Morgan, Jessica dan ketiga anaknya akhirnya tidak tega meninggalkan Morgan sendirian. Mereka kembali dan menyelamatkan Morgan. Sekarang, Kyle menjadi mata mereka dengan lincahnya menjalankan drone. Mereka kemudian saling bekerja sama. 50. Mereka saling bekerja sama menghadapi para penjahat. Morgan menghadang gerombolan yang bersenjata lengkap. Kyle memantau dengan drone, sedangkan Jessica ini duel dengan mantannya Morgan. Asli, ini seru banget. Jessica ternyata kewalahan menghadapi mantan Morgan. Terpojok. Keadaan yang sama juga terjadi di kubu Morgan. Dia kewalahan melawan bos besar. Tapi dengan sedikit keberuntungan, Jessica akhirnya bisa mengalahkannya. Sementara itu, Morgan justru diselamatkan oleh putrinya yang berhasil mengelabui bos besar. Dan mereka semua selamat. Di akhir cerita, karena kepiawaian dan pengalamannya, Morgan kini menjadi konsultan keamanan. Mereka sekarang memiliki mobil van khusus untuk menjelajahi tempat wisata dan menghabiskan waktu bersama. Dan film pun berakhir. Setelah melihat film ini banyak pelajaran yang bisa dipetik ya. Tapi jujur yang paling menyebalkan itu saat Morgan membuang semua HP milik anggota keluarganya ke laut. Agak gila memang karena sekarang HP sudah menjadi bagian dari diri kita.
Tapi di luar dugaan, atas tindakannya itu keakraban mereka justru dimulai. Ini film cocok dilihat bersama keluarga. Ya meskipun ada sedikit adegan yang kurang pas, tapi masih wajar lah. Sampai bertemu di review film selanjutnya dan selamat menikmati saat kebersamaan dengan keluarga tercinta.